Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Agus Saputra. Senang sekali pada malam hari ini kembali saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara dalam renungan Kamis yang biasa tiap hari Kamis malam saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap baik, tetap semangat. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada dalam keadaan yang kurang baik, tetap semangat. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan datang dalam doa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan supaya acara ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita datang dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau kembali kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini dari awal sampai akhir supaya acara ini boleh memberkati setiap orang yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengikutinya, semua diberkati Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan mempunyai satu tema untuk Bapak Ibu Saudara dengan tema yaitu Allah peduli. Saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh kita akan berbicara mengenai tema Allah peduli. Kita dengarkan satu pujian yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Ibu Saudara, kiranya pujian tadi boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama menaikkan pujian tadi. Sungguh luar biasa, Allah peduli adalah tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sengaja saya memilih tema ini supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita punya Allah, punya Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan yang kepadanya kita percaya, Tuhan yang kepadanya kita beribadah, Tuhan yang kepadanya kita berdoa adalah bukan Tuhan yang begitu jauh, yang tidak dapat dijangkau, yang ada jarak yang memisahkan kita. Tetapi Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Kita memerlukan Tuhan yang peduli kepada kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tadi firman Tuhan di dalam ayat yang keempat mengatakan tentang
tentang penderitaan, tentang berbagai-bagai macam penderitaan. Memasuki tahun baru Januari 2022 ini, saya dihadapkan kepada banyak jemaat yang sakit, dari mulai anak yang kecil sampai orang dewasa, orang tua banyak yang sakit dengan berbagai-bagai macam penyakit yang mereka alami. Saya sebagai hamba Tuhan merasa kasihan melihat anak kecil yang usianya baru beberapa bulan saja sudah harus mendapatkan infus di rumah sakit. Ya, ini adalah salah satu penderitaan yang dialami oleh umat manusia selama ada di muka bumi ini. Firman Tuhan dalam ayat yang keempat mengatakan bahwa ada bermacam-macam penderitaan. Kesulitan yang kita alami di dalam dunia ini banyak Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin tidak dapat kita untuk mendaftar berapa banyak, terlalu banyak penderitaan yang harus kita hadapi selama kita ada di muka bumi ini. Dan dari berbagai macam penderitaan yang harus kita hadapi, ada banyak penderitaan yang sebenarnya tidak kita bisa atasi dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal yang kita tidak bisa atasi. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh memerlukan sosok penolong, sosok juru selamat, sosok pribadi yang peduli kepada kita di dalam segala hal. Nah, sosok yang peduli kepada kita itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan malam hari ini mengatakan dalam 1 Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ke-4 mengatakan bahwa Allah peduli kepada kita dan Allah berbelas kasihan kepada kita dan Allah peduli kepada kita. Dia memberikan penghiburan kepada kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Allah tahu bahwa selama kita ada di muka bumi ini, kita harus menghadapi berbagai macam hal, penderitaan-penderitaan yang seringkali membuat kita menjadi lemah, yang seringkali membuat kita mungkin menjadi lelah dan capek. Dengan penderitaan ini ada ibu-ibu yang mengatakan, kenapa ya saya seringkali sakit, saya seringkali diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam hal yang membuat saya merasakan ada beban dalam hidup. Itulah Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di muka bumi ini, memang kita harus menghadapi berbagai macam hal yang menjadi beban, tantangan, bahkan penderitaan. Penderitaan itu berbagai macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah kita itu Allah yang penuh belas kasihan. Berbagai macam hal diumpamakan dalam perumpamaan. Kalau kita sebagai seorang bapa manusiawi merasa kasihan kepada anak kita, ketika anak kita merasa ada penderitaan, ada masalah, maka apalagi Bapa kita yang di sorga. Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Maka Bapa kita itu akan memberi kekuatan kepada kita, akan memberikan penghiburan ketika kita mengalami berbagai macam hal-hal, penderitaan-penderitaan yang berat dalam kehidupan kita. Ketika kita harus menghadapi kenyataan bahwa salah seorang keluarga kita sakit, ya ada yang sakitnya sebentar, ada yang sakitnya cukup lama Bapak Ibu Saudara, ya percayalah, yakinilah bahwa Allah tetap peduli kepada kita. Allah tetap berbelas kasihan kepada kita. Allah tetap memberikan penghiburan kepada kita supaya di dalam penderitaan yang kita alami itu kita boleh dikuatkan oleh Tuhan, kita boleh dihibur oleh Tuhan, dan kita boleh diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dan firman Tuhan dalam ayat yang keempat mengatakan, apabila kita dalam penderitaan yang kita alami sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, sudah dihibur oleh Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan output, yang memberikan penghiburan kepada orang-orang lain. Ya, kalau tadi Tuhan sudah menghibur kita, sekarang giliran kita yang telah dihibur, yang telah diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka kita yang akan memberikan penghiburan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya kita menjadi berkat buat orang-orang lain, supaya orang-orang lain pun mendapatkan penghiburan, ya penghiburan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Oleh karena itu, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, kalau ada penderitaan, kalau ada masalah, kalau ada beban, kalau ada penyakit, itu merupakan hal yang biasa yang ada di muka bumi ini, yang harus kita hadapi oleh siapapun juga tidak terkecuali. Mungkin ada yang mengatakan, kalau saya jadi dokter itu mungkin saya bisa merawat tubuh saya bisa menjaga tubuh saya. Memang Bapak Ibu Saudara, seorang dokter dibekali dengan ilmu pengetahuan ya tentang anatomi tubuh, tentang bagaimana merawat tubuh. Tapi dokter masih tetap manusia. Begitu banyak dokter-dokter juga yang mengalami sakit penyakit. Begitu banyak juga dokter-dokter juga yang harus mengalami penderitaan oleh karena terserang penyakit. Karena dokter atau siapapun juga adalah manusia biasa yang suatu hari mungkin karena terlalu capek, mungkin karena terlalu banyak kesibukan ya, tubuhnya bisa terserang oleh penyakit. Ada juga dokter maaf kata yang meninggal dalam usianya yang muda. Jadi tidak ada jaminan di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada juga yang mengatakan saya banyak harta ya, saya banyak materi cukup, bukan juga jaminan bahwa kita bisa hidup bahagia Bapak Ibu Saudara. Hanya satu hal yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini sebagai jaminan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus batu karang yang teguh. Tuhan mengatakan, mari kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pesan saya pada malam hari ini untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam beban berat, dalam sakit penyakit, tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang berbelas kasihan, Tuhan Allah yang peduli kepada kita. Pertolongannya pasti akan diberikan kepada kita. Namun bukan kita yang mengatur, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya kehendak. Semua Tuhan yang ngatur. Oleh karena itu mari kita tetap sabar Bapak Ibu Saudara. Tetap kita berharap kepada Tuhan, tetap kita dekat kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian mundur dari Tuhan. Jangan juga Bapak Ibu Saudara sekalian kecewa kepada Tuhan, apalagi menyangkal Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan karena Dia Allah yang peduli. Ada berbagai macam cara Tuhan menolong kita. Ada orang yang ditolong Tuhan dalam waktu yang singkat. Ada juga orang yang ditolong Tuhan dalam waktu yang beberapa lama. Ada yang cukup lama, ada yang lama sekali. Itu menurut kehendaknya Tuhan. Kita tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita ingin kalau berdoa, begitu berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya kehendak, dan kita adalah manusia-manusia yang terbatas, yang tidak tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengar firman Tuhan malam hari ini bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang peduli kepada kita. Allah yang berbelas kasihan, Allah yang menghibur kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang pada malam hari ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam beban berat, sedang dalam sakit penyakit, tetap setia, tetap sabar, tetap berharap kepada Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita akan tutup dengan doa pada malam hari ini kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara di rumah yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Letakkan tangan Bapak Ibu Saudara di dada masing-masing, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya yakin bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Allah kita berkuasa melakukan berbagai macam mujizat, maka saat ini pun juga Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan mujizat menurut caranya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah, kami punya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, yang peduli kepada kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan penghiburan kepada kami pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama.
Untuk setiap orang yang dengar firman Tuhan dan saat ini sedang berdoa, meletakkan tangan mereka di dada mereka masing-masing sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan, sebagai tanda iman berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka semua. Yang sakit dijamah diberi kesembuhan. Yang saat ini sedang tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, Tuhan buka jalan buat mereka. Yang saat ini terbeban dengan beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan damai sejahtera, pemulihan, pertolongan Tuhan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat Tuhan menyertai kami semua pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Allah Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Allah Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, persekutuan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terima kasih, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih, selamat beristirahat, God bless you all, shalom.